Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Akbar Zainuddin di channel YouTube FPA Gontor. Saya sedang ada di Sabang. Ini kita akan bersilaturahim dalam segmen Hikayah Pesantren di pesantren yang paling barat Indonesia ini. Pesantren masuk anggota FPAG juga ini, karena pengasuh-pengasuhnya di sini adalah alumni Gontor dan alumni dari pondok-pondok alumni. Dan hari ini kita akan ngobrol dengan Ustadz Nanda Tri Pratama, alumni Gontor tahun 2012, yang di sini sebagai Direktur Pengasuhan Pesantren Terpadu Al-Mujaddid. Assalamualaikum Ustadz Nanda. Waalaikumsalam. Kewalal. Alhamdulillah. Bil khair, Ustaz. Antum? Alhamdulillah, ana bi khair. Asli Sabang antum, Ustaz? Alhamdulillah asli Sabang, Ustaz. Asli Sabang ini, tuan rumah ini ya. Al-Mujaddid. Ini pesantren terpadu, ya. Betul, Ustaz. Ini yang mendirikan siapa dulu, Ustaz? Dulu itu digagas sama wali kota waktu itu, namanya Pak Sofyan Harun. Oh, jadi ini Pemprov ya? Ya, Ustaz. Penggagasnya ya? Penggagasnya Pemprov. Oh, pemerintah provinsi atau pemerintah kota? Kota. Oh, jadi ini pesantren di bawah pemerintah kota dari awal ya? Ya, Ustaz. Oke, terus? Ya, jadi Mulainya tahun berapa waktu itu? di akta itu tahun 99. 99 mulai ya? Lalu mulai pembangunannya itu tahun 2000-an, Ustaz. Jadi Pemkot yang bangun? Ya. Kota Sabang? Pemerintah Betul. kota ya? Pemerintah oke. kota. Nah, jadi anak itu termasuk generasi keempat ke sini, Ustaz. Oh, generasi Tadi keempat. Ustadz Khairil itu generasi ketiga. Oke. Ya, dan ada 2 generasi sebelumnya Ustadz Khairil. Nah, jadi sebelumnya itu ada orang Gontornya di sini, nah, tapi mereka bersatu, Ustadz, antara Gontor sama pemerintah. Alhamdulillah ketika itu ada kerjasama MOU antara pemerintah Kota Sabang bersama IKPM Aceh. Oh, jadi tadinya personal ya? Ya. Tadinya personal Pemkot Sabang dengan beberapa personal Ya, betul. alumni Gontor. Setelah itu baru kemudian MOU dengan IKPM. Ya, betul, Ustaz. Oh, menarik sekali. Jadi IKPM. antara pemerintah kota dengan IKPM. Betul. Pemerintah kota MOU-nya berarti menyediakan fasilitas segala macam. Betul, pemerintah kota menyediakan fasilitas termasuk pendanaan gitu. Termasuk biaya operasional dibiayai oleh Pemkot. Betul. Oh, oke. Kontraknya seperti itu, lalu IKPM Gontor menyediakan tenaga pendidiknya. Oh. Jadi kita Gontor yang mengelola ketika itu. Ketika Gontor. itu Iya, yang iya, datang iya, pertama kali 2 orang, Ustadz, di tahun 2007 itu. Ada Ustadz Sayyid Nazar bersama Ustadz Irsalullah Yusuf STHI, yang sampai sekarang alhamdulillah bersama kita Ustadz Irsal. Lalu tambahlah Ustadz lain yang alhamdulillah sampai sekarang masih ada. Yang dari awal, Ustadz, itu ada Ustadz Ivan Syafiuddin. Dua-duanya pimpinan. Oh, jadi Irsal bersama saya. sekarang pimpinannya itu berarti secara resmi formal di bawah yayasan berarti ya? Betul. Oh, di bawah yayasan. Tapi itu dibiayai oleh pemerintah kota. Betul, Ustadz. Oh, pimpinan yayasannya berarti siapa sekarang? Pimpinan yayasan Ustadz Irsalullah Yusuf. Ustadz Irsalullah Yusuf itu alumni Unida, ISID saat ketika. ISID ya? Oh, Alumni oke. ISID Gontor. ISID Gontor, terus? Pimpinan pesantren Ustadz Ivan Syafiuddin STHI, alumni Gontor. Tahun 1999 akhir. 99 akhir. Ya. Oh, jadi ini memang pimpinan yayasannya alumni Unida, Arisalah terus Unida ya? Ya, betul, Ustadz. Terus habis itu pimpinan pesantrennya itu adalah alumni Gontor. Betul. Sampai sekarang berarti ya? Alhamdulillah sampai sekarang, Ustadz. Ini menarik ini. Jadi pesantren ini dibiayai operasionalnya oleh pemerintah kota. Oke. Kalau bicara formal pendidikan, sistem pendidikan dan pengajaran di sini seperti apa sih? Kalau di sini SMP dan SMA, Ustadz. Secara formal SMP SMA ya? Secara formal SMP dan SMA. Oke. Jadi Kementerian Pendidikan Dasar ya? Betul. Sekarang namanya ya? Ya. Oh, jadi mereka masuk sini
kurikulumnya SMP SMA secara SMA. formal. Nah, kalau di kepesantrenan Kalau seperti di apa? kepesantrenan ngikut gontor Ustaz, KMI. Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah. Oh, jadi ada pelajaran-pelajaran SMP SMA Betul. ditambah pelajaran yang KMI. Iya, betul Ustaz. Makanya namanya terpadu. Oh, makanya namanya terpadu. Jadi pesantren terpadu Al-Mujadid. Menggabungkan antara yang umum SMP SMA Ya. sama KMI. Gimana gabunginnya? Prakteknya Ustaz di lapangan. Iya, prakteknya gimana? Prakteknya di lapangan, jadi kan tidak ada pelajaran-pelajaran umum yang emang wajib sekali mereka pelajari. Itu kita penuhi jamnya. Kayak matematika umum, matematika terapan. Nah, kan ada juga Itu harus ya. Ya, yang pelajaran-pelajaran ini yang mereka sebenarnya tidak terlalu penting, atau karena kita pesantren kita bisa memenuhinya di jam-jam lain, Ustaz. Ya. Contohnya TIK itu kan komputer, itu bisa malam masuk ke lab, Ustaz. Atau olahraga bisa sore. Nah, jadi di sela-sela pelajaran itu ya kita masukkanlah pelajaran-pelajaran pesantren, Ustaz. Sesuai dengan kadar kepentingannya. Contohnya kayak kelas 1 yang paling penting bahasa Arab. Maka bahasa Arab dibanyakin, Ustaz. Nah, kayak fikih penting, fikih, Ustaz. Nah, jadi di sini kita masuk jam pelajarannya 8 jam, Ustaz. Kayak apa namanya? Dari pagi sampai jam 12:45 itu 6 jam pelajaran. Lalu siang jam 2:30 sampai jam 3:45 itu tambah 2 jam lagi. Nah, lalu jam malam jam ke-9. Nah, itu dari habis Isya jam 9 sampai dengan jam 10 itu 1 jam lagi, Ustaz. Habis Isya ada juga ya. Jadi setiap hari belajar, Ustaz. Di full ya, dari pagi sampai sore itu sampai malam ya belajar. Ya, sampai malam belajar. Kalau sistem pendidikan SMP, SMA, kalau kepengasuhan, Ustaz? Kalau kepengasuhanannya hampir sama, Ustaz, dari Berarti mengawasi kegiatan santri dari bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan sampai dia bangun tidur lagi, Ustaz. Ini mengambil sistem gontor juga berarti. Betul, Ustaz. Oke, jadi pengawasan benar-benar 24 jam ya. Pengawasan 24 jam. Ya, karena kan Kiai Syukri itu pernah bilang totalitas kehidupan pesantren itu dari bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan sampai bangun tidur lagi. Iya, betul. Jadi 24 jam itu emang betul-betul harus terkontrol, terawasi, terevaluasi dengan baik. Kalau ini berarti lapangan, Ustaz? Nih lapangan, Ustaz. Nih lapangan utama. Lapangan apa ini, Ustaz? Lapangan main bola, Ustaz. Ada waktunya main bola, kepakai semuanya. Ada juga nanti lapangan bolanya terbagi-bagi, Ustaz. Bisa nanti dijadikan lapangan voli, di tengahnya takraw, di sananya basket. Oh, ganti-ganti lah sini ya. Betul. Jadi apa kegiatan anak-anak dari pagi sampai malam itu, Ustaz? Dari jam ke jam itu. Bangun jam berapa? Pagi, kalau sekarang subuhnya jam 5:16, berarti bangunnya jam 5 kurang 15 menit, Ustaz. Lalu sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh baca Quran dengan bimbingan para ustadz dan ustazah. Lalu selanjutnya mufradat, Ustaz, sama seperti di gontor. Lalu selanjutnya kegiatannya ada yang pembersihan kelas, pembersihan kamar. Ada juga yang tidak kena tugas, mereka berolahraga. Ada juga ada yang nggak mau olahraga, langsung mandi, langsung makan, lalu ke kelas, Ustaz. Jam 8 masuk kelas sampai jam 12:45, lalu pulang dari kelas, sholat zuhur berjamaah. Setelah sholat zuhur ada pengulangan mufradat yang tadi pagi, Ustaz. Setelah itu makan siang jam 2:30, lanjut masuk kelas lagi sampai jam 3:45, pulang sholat asar berjamaah. Setelah sholat asar berjamaah baca Quran sebentar, lalu olahraga, Ustaz. Olahraga bebas lah ya olahraganya mereka. Ya, olahraga. Kalau yang berkesempatan main di sini, mereka tungguan, Ustaz. Hitung, ya kan, misalnya 2 gol.
2 gol Gantian. 7 menit. Nah, jadi antara sampai 7 menit duluan atau 2 gol. Ya, Gitu, ganti. gantian. Lalu setelah olahraga, pembersihan, pesantren, mandi, makan, sholat maghrib, Ustaz. Setelah sholat maghrib, baca Quran, terbimbing, sampai menjelang waktu Isya. Lalu sholat Isya berjamaah, setelah itu masuk kelas lagi, Ustaz, jam ke-9. Nah, setelah itu jam 10, Iya. jajan, jam setengah 11 doa. Setelah itu tidur di asrama masing-masing, Ustaz. Kalau ini gedung apa, Set? Kalau ini namanya gedung lab, Ustaz. Aula ini. Di Aula. bawahnya aula, di atasnya lab MIPA, Oh, lab MIPA ya. praktek MIPA, lab biologi di situ juga. Jadi lulusannya itu profilnya seperti apa yang diinginkan Muljadid ini, Set? Kami berharap lulusan dari Al-Mujadid ini sebagaimana yang Gontor harapkan, Ustaz. Dapat Gimana menjadi pemimpin umat, dapat menjadi ulama yang intelek, Ustaz. Ulama yang intelek ya. Ya. Sehingga kami di sini mendidik mereka dengan segala cara. Ya, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi selama kurang lebih 6 tahun, harapannya bisa menjadi apapun di masyarakat, bisa bermanfaat bagi masyarakat. Nah, jadi apapun yang penting bermanfaat, Ustaz. Jadi kebermanfaatan itulah ya. Bagaimana lebih banyak jasa bermanfaat buat masyarakat. Betul, Ustaz. Karena banyak orang yang banyak ilmunya tapi tidak bermanfaat. Nah, ada juga yang bagus mungkin kerjaannya tapi kurang manfaatnya, Ustaz. Maka mudah-mudahan alumni Al-Mujadid ini dapat berkiprah di segala bidang yang ada di masyarakat, bermanfaat bagi masyarakat banyak, Ustaz. Oke. Terakhir nih, Ustaz, apa visi ke depannya pesantren terpadu Al-Mujadid? Visi ke depan Al-Mujadid sebagaimana cita-cita para penggagas dulu, Ustaz, bahwasanya Al-Mujadid ini harus ada dari jenjang terendah sampai tertinggi, Ustaz. Jadi yang sekarang baru ada nih TPA, lalu SMP, SMA. Yang belum ada ini SD-nya, Ustaz. Lalu perguruan tingginya, bahkan mudah-mudahan sampai bisa mendirikan Universitas Al-Mujadid. Amin. Jadi mau pengennya SD-nya yang belum ya, Ya, Ustaz. SD sampai perguruan tinggi. Ya. TPQ sudah ada ya, TPA. Sudah ada, alhamdulillah siang nanti, Masya Ustaz. Allah. Mudah-mudahan berkah nih Al-Mujadid, Ustaz. Amin, Ustaz. Barakallah. Kita lihat ya. Amin, Ustaz. Wa iya. Terima kasih banyak. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.